wabarakatuh. Hello, Devi di sini. Welcome to our video. Yay! Untuk memenuhi perkuliahan program komputer, di sini aku akan nge-share ke kalian tutorial menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelumnya, di part 1 dan part 2, teman-temanku Yusuf dan Nina sudah menjelaskan cara menggunakan aplikasi GeoGebra untuk materi-materi yang mereka jelaskan. Dan di part 3 ini, the last but not least, aku akan nge-share cara menentukan titik potong grafik garis dan parabola dan cara menggambar grafik fungsi trigonometri. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita ke tutorialnya. Ya, di sini kalian bisa lihat, aku menggunakan aplikasi GeoGebra terbaru. Ini aplikasi, nggak tahu keluaran 2019-2020. Pokoknya ditulisnya terbaru katanya ya. Klik. Sabar ya, kita loading dulu. Ini tampilan dari aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu dalam pembuatan grafik. Baik itu 3 dimensi atau 2 dimensi. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menginput persamaan garis yang akan kita tentukan. Karena di sini kita akan menentukan titik potong antara grafik garis dan grafik parabola, tentunya kita masukkan dulu persamaan garisnya. Di sini ada input. Kita masukkan input yang pertama adalah persamaan garisnya dulu. Aku akan pakai persamaan Y sama dengan 2X plus 3. Setelah kita menginput persamaannya, lalu tekan Enter. Ya, maka akan muncul garis di worksheet-nya ya. Di sini ada garis. Lalu, yang kedua kita akan menginput persamaan garis parabola. Ya, persamaan parabola. Input. Y sama dengan aku akan menggunakan persamaan negatif X. Untuk memasukkan kuadratnya, di sini ada tombol, bukan tombol itu ya, simbol gambar keyboard. Nah, keyboard ini di GeoGebra yang terbaru ini itu bisa membantu. Karena kita akan memasukkan pangkat 2, kita akan klik pangkat 2 ini. Maka akan muncul. Setelah itu, kita bisa juga menggunakan angka-angka yang disediakan di aplikasi GeoGebra ini, tapi saya lebih ingin menggunakan angka yang ada di keyboard laptop aja. Oke, kembali lagi. Negatif X kuadrat, lalu ditambah 3X, ditambah 10. Kegedean ya? 5 aja deh. Nah, setelah itu Enter. Oke, ini kita bisa X aja ya. Nah, dilihat ada perpotongan garis antara garis dan parabola, tapi sekarang kita belum mengetahui berapa angka dari perpotongan tersebut. Untuk mengetahuinya, kita bisa memanfaatkan di sini ada tombol ya. Di sini ada poin. Nah, di poin ini kita akan memilih intersect atau perpotongan 2 garis. Klik. Setelah mengklik intersect, kita klik garisnya terlebih dahulu. Kita klik garis. Setelah klik garis, lalu klik parabolanya. Teng, muncullah ada di sini terlihat ada titik A dan titik B. Titik A dan titik B inilah yang merupakan perpotongan antara garis dan
parabola. Belum sampai di sini. Sekarang kita munculkan. Di sini ada angkanya, tapi di sini tidak ada angkanya. A itu berapa nilainya? Kita munculkan titik atau nilai dari titik A itu dan titik B. Oke. Sekarang kita klik kanan. Nah, di titik A ya, klik kanan, setelah itu setting. Kalau di GeoGebra versi sebelumnya itu, jika tidak salah, itu mengklik properties. Di sini menggunakan setting. Klik setting tapi sama saja. Klik setting, setelah klik setting, di sini di basic ada show label. Di show label kita akan memilih name and value. Klik. Nah, muncul nilai dari titik A, yaitu -1 dan 1. Untuk menyesuaikan tepatnya, kita bisa menggeser. Tapi ini melingkar, tidak bisa lebih dari ini. Kita simpan di sini saja. Nah, sudah. Lalu kita tentukan nilai dari titik B. Klik kanan, lalu klik setting. Setelah itu, sama, kita akan klik di show label, ada name and value. Sudah. Tau. Jeng jeng jeng. Muncullah perpotongan dari grafik garis dan grafik parabola. Tapi ini belum afdol. Jadi, kita munculkan juga persamaan dari garisnya dan parabolanya. Caranya, klik kanan di garis, lalu klik setting. Setelah itu sama kayak tadi, kita klik name and value. Muncullah. Nih, di sini ada garisnya. Persamaannya yaitu F sama dengan Y sama dengan 2X ditambah 3. Ini untuk persamaan yang garis. Untuk persamaan yang parabola, kita lakukan hal serupa. Kita klik kanan, lalu kita klik setting. Setelah klik setting, kita klik name and value. Sudah. Nah, kita sesuaikan. Saya ingin menyimpannya di sini saja. Selesai. Inilah perpotongan dari grafik garis dan grafik parabola. Setelah itu, kita bisa menyimpannya dengan cara di sini ada tulisan download as. Kita klik download as. Kita ubah ke PNG, klik PNG, lalu export. Lalu simpan di file yang ingin kita simpan. Saya akan tambah GeoGebra export 1. Save. Sudah. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan nge-share ke kalian cara menggambar grafik fungsi trigonometri. Tadi kan kita udah belajar ya, cara menentukan titik potong antara grafik garis dan parabola. Nah, sekarang kita akan beralih ke fungsi trigonometri. Oke, pertama-tama kita buka dulu aplikasinya. Nah, ini tampilan awalnya. Oke, karena kita akan menggambar grafik fungsi trigono, berarti ada beberapa hal yang harus kita ubah dulu nih di pengaturannya. Kita klik kanan di sembarang, lalu kita pilih graphics. Nah, di graphics itu ada tab basic. Nah, di tab basic ini kita akan ubah angka di dimension. Di X-min itu kita ubah menjadi -100. Lalu di X-max kita ubah menjadi 280. Oh iya, jangan lupa untuk mengubah menjadi full screen. Selanjutnya kita kembali. Kita ubah Y-min-nya menjadi -5. Lalu Y-max-nya kita ubah menjadi 5. Oke, selesai untuk tab basic. Kita akan beralih ke tab X-axis. Kita klik. Di sini ada distance. Di distance kita centang, lalu kita pilih 30.
Setelah itu ada label. Labelnya kita pilih X. Lalu unitsnya kita pilih derajat. Selesai untuk tab X axis. Kita lanjut ke tab Y axis. Sama seperti di X axis, di Y axis kita centang distance. Setelah itu kita pilih 1, di labelnya kita pilih Y. Selesai, kita tutup. Nah, kita mulai menggambar grafik fungsi trigono. Kita masukkan dulu fungsi yang akan kita gambar di GeoGebra ini. Di sini ada input. Fungsinya untuk memasukkan fungsi yang kita ingin gambar. Kita masuk, kita klik, setelah itu kita masukkan fungsi yang hendak kita gambar. Saya akan membuat fungsi trigonometri yang sederhana saja. Y sama dengan, di sini ada gambar keyboard, kita klik. Nah, lalu ada fx, kita klik. Lalu, di sini ada keyboard bantuan untuk memudahkan kita menggambar fungsi trigonometri. Saya akan membuat Y sama dengan 3, sin, kita klik sinnya, lalu X, jangan lupa untuk memasukkan derajat. Setelah itu kita tutup. Setelah itu enter. Ya, mantap. Akhirnya muncul. Nah, kita bisa menggeser-geser grafiknya sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah itu di toolbar, nah ini toolbar, di toolbar kita klik Move Graphic View yang ini, Move Graphic View, lalu kita pilih, saya ingin memperbesarnya agar nanti hanya tampak satu bukit dan satu lembah. Jadi kita klik zoom in, lalu kita klik gambarnya. Nah, maka akan dengan sendirinya memperbesar. Kita kembalikan lagi ke move biasa ya. Tuh, muncul hanya ada satu bukit dan satu lembah. Sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Setelah itu, kita kembali ke toolbar. Di toolbar, kita kan sudah membuat ya, sudah ada satu bukit dan satu lembah. Sekarang, saya ingin menentukan titik potong antara grafiknya dengan sumbu Y dan sumbu X. Caranya bagaimana? Caranya, pertama, kita kembali ke toolbar, lalu di toolbar, di sini ada point. Kita klik point. Nah, ini point. Di point ada intersect. Di intersect, kita klik intersect. Klik. Setelah itu, kita klik grafiknya. Klik. Setelah klik grafik, klik sumbu yang kita ingin lihat perpotongannya. Saya ingin memulai dari sumbu X. Oke. Lalu muncul perpotongannya. Nah, di sini juga muncul perpotongannya. Lalu, dan di sini. Oke. Selanjutnya, kita akan lihat perpotongan antara grafik dengan sumbu Y. Oke, ada di titik D. Jadi, D ini berhimpit dengan titik A yang merupakan perpotongan antara grafik dan sumbu X dan juga perpotongan antara grafik dan sumbu Y. Oke, selesai. Setelah itu, saya ingin menunjukkan nih, titik ekstrim di grafik tersebut. Caranya sama. Sekarang kita kembali ke toolbar. Di toolbar di sini ke point. Nah, di point kita ubah. Kita klik extremum. Di sini ada extremum. Klik extremum. Setelah itu kita klik gambar grafiknya.
Iya, baik. Muncullah titik E dan titik F yang merupakan titik maksimum dan titik minimum dari grafik fungsi trigonometri. Oke, sekarang kita beralih. Kita akan menentukan, kita akan memunculkan nama dari titik-titik ini. Titik-titiknya sudah muncul, grafiknya sudah muncul, tapi namanya belum ada. Nah, klik titik yang bersangkutan, klik kanan, di sini ada setting, kita klik kiri. Oke, di sini ada di show label, kita ubah dari name menjadi name and value. Klik. Muncul? Mantap. Setelah itu, kita lakukan hal sama ke titik-titik yang lainnya. Ada titik E. Titik E, setting, lalu name and value. Oke, muncul. Setelah itu titik B pun sama, name and value. Kita geserkan ya. Nah, geserkan, ini ubah, lalu munculkan name and value. Setelah itu, titik yang terakhir, yang C, kita ubah setting menjadi name and value. Selesai, semuanya sudah ada namanya. Satu bukit, satu lembah. Titik-titiknya sudah muncul. Muncul. Setelah itu, oh terakhir, lupa grafiknya belum kita kasih nama. Sama, caranya dengan seperti menamai titik yang tadi, kita klik kanan di grafik, lalu kita klik setting. Setelah itu, di show label, kita pilih name and value. Maka akan muncul. Nah, fx, ini dia persamaannya. Karena ini terbatas, kita posisikan di sini saja. Fx sama dengan, atau di sini. Nah, kan mantap. Oke, fx sama dengan 3x. 3 sin x. Selesai. Itulah cara membuat grafik fungsi trigonometri. Ini fungsinya dengan amplitudo 3, kita lihat ya, titik maksimumnya 3, minimumnya 3, lalu ada satu bukit, ada satu lembah. Selesai. Jika ingin mendownload gambarnya bisa. Di sini klik strip 3 ini, lalu kita klik download as, lalu kita pilih PNG, setelah itu export. Nah, simpan di folder yang diinginkan. Saya akan beri nama export 2 karena export 1 tadi kan kita perpotongan ya. Lalu save. Selesai. Oke.